Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali di tugas mingguan untuk statistika modul 3. Statistika 1 modul 3 yaitu distribusi probabilitas kontinu. Untuk soalnya sendiri, yang pertama, masa layanan dalam tahun dari rangkaian lampu LED memiliki parameter bentuk alfa 3 dan skala beta 6. Hitunglah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin rata-rata 10 menit. Hitunglah probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin tersebut telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Yang ketiga, panjang kertas kardus mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 10 cm dan standar deviasi 2 cm. Hitunglah persentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Dan di sini kita diminta buat ngerjain pakai software Minitab dan RStudio. Oke lah, jadi langsung aja ke software yang pertama, itu gue bakal pakai langsung ke RStudio dulu. Oke, di sini gue udah di software yang pertama, yaitu pakai software RStudio. Jadi yang pertama kita harus nentuin dulu ya, soalnya itu termasuk ke distribusi apa. Jadi untuk soal yang pertama itu dia termasuk ke dalam distribusi Weibull ya teman-teman. Masuk ke dalam distribusi Weibull. Jadi untuk sintaksnya itu seperti ini. Probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Itu probabilitas satu min P Weibull 3, shape sama dengan alpha, sama dengan beta. Jadi kalau dia ada peluang bersyarat, jadi kita tulis apa, kita hitung dulu yang 3, nantinya hasilnya kita bakal bagi sama yang satu. Oke, langsung aja di run. Oke, jadi untuk soal nomor satu itu peluangnya ada di 0,88 atau sekitar 88%. Lanjut ke soal yang kedua. Jadi untuk soal kedua ini termasuk distribusi eksponensial, yang dimana lambdanya itu kan 10. Rata-rata itu kan 10, berarti lambdanya itu di 0,1. Dengan peluang bersyarat sama kayak tadi, jadi kita hitung 15, nanti kita bagi sama 7. Jadi langsung aja di run. Oke, jadi untuk soal nomor 2 sendiri itu peluangnya ada di 0,449 atau sekitar 44%. Lanjut ke soal nomor 3, yang soal nomor 3 itu tuh termasuk ke dalam distribusi normal. Dan untuk parameternya itu mu-nya di 100, sigma-nya di 2. Nah, kan dia minta probabilitas, hitunglah persentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 dengan syarat lebih dari 96. Jadi, untuk peluang bersyaratnya ini tuh P-nya itu harus lebih, X-nya itu harus di atas 97 dan di bawah 103. Dengan syarat panjang kertasnya lebih dari 96. Jadi untuk peluang bersyaratnya seperti ini. Langsung kita run aja. Oke. Jadi untuk soal nomor 3 itu ada di peluangnya ada di 0,88, yaitu di 88% juga. Oke, sama jawabannya kayak soal nomor satu. Oke, mungkin segitu aja untuk software dari RStudio-nya. Kita bakal lanjut ke software yang kedua, yaitu kita bakal pakai software Minitab. Oke, gue udah di software yang kedua, yaitu kita bakal pakai software Minitab. Nah, dan untuk langkah-langkahnya sendiri, cara kita buat bisa tentuin distribusi probabilitas kontinunya, kita ke menu calc, terus kita ke probability distribution. Dan kita kan tahu soal satu itu kan distribusi Weibull. Jadi kita pilih di sini probability distribution dan yang paling bawah kita pilih Weibull. Nah, dan kita tinggal masukin si parameter-parameternya. Jadi kita tahu kan shape parameter. Di sini kan A-nya 3 dan B-nya 6. Jadi kita tulis di sini A-nya 3, B-nya 6. Dan input konstannya kan kita mau akan tetap nyala lebih dari 3 tahun dengan syarat tanpa gagal selama 1 tahun. Jadi kita hitung tuh 2 kali, untuk yang 3 tahun sama untuk yang 1 tahun. Jadi pertama gue bakal hitung yang buat 3 tahun dulu. Berarti di sini kalian masukinnya di input konstan, dan input konstannya yang pertama gue bakal pilih 3. Oke, hasilnya segini. Tapi ini belum selesai untuk soal nomor satu.
Kita lakuin hal yang sama, tapi input konstannya kita ganti sama 1. Oke, hasilnya segini. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kan termasuk distribusi eksponensial. Makanya sama, kayak itu common calc, probability distribution sama eh ini eksponensial. Dan untuk scale-nya, dia ada di rata-ratanya 10 menit. Berarti kita tulis di sini 10. Dan input konstannya itu sama kayak tadi, jadi kita masukin 2 kali. Yang pertama kita masukin 15, dan yang kedua kita bakal masukin 7. Jadi sini gue bakal masukin 15 dulu. Untuk yang kedua sama langkahnya. Mana tuh? Yang pertama 15 dan yang kedua 7. Lanjut, untuk soal yang ketiga, itu merupakan distribusi normal. Kita cari dulu distribusi normal. Dan rata-ratanya itu kan di 100 dan standar deviasinya 2. Berarti sini mean 100 sama standar deviasinya 2. Nah, dan input konstannya di sini, karena tadi dia ada dua ini kan dia dua parameter. Kalau di soal nomor 3 ini kan dia ada 3. Berarti kita bakal ngelakuin hal yang sama itu sebanyak 3 kali. Yang pertama itu buat yang 97, yang kedua itu buat yang 103, dan yang ketiga itu buat yang 106. 96. Jadi gue bakal hitung yang 103 dulu. Jadi di sini input konstannya pilih 103. Lanjut kita ke calc lagi. Karena kita harus ngelakuin hal yang sama sampai 3 kali. Pilih yang normal. Karena tadi 103 udah, sekarang kita pilih yang 97. Masih lagi, lakukan hal yang sama, normal. Dan ini 96. Oke. Tapi untuk software Minitab ini tuh dia belum selesai ya teman-teman. Kenapa? Karena kan diminta di sini di soal itu lebih dari 3 tahun, lebih dari 15 menit. Pokoknya di soal itu tuh lebih semua. Dan kalau kita lihat di RStudio, di sintaksnya itu tuh dia selalu satu dikurang. Nih, satu dikurang, satu dikurang. Pokoknya selalu satu dikurang. Kenapa? Karena di sini kan itu dia tuh mintanya yang lebih, teman-teman. Jadi harus dikurang satu dulu baru ketemu hasil akhirnya. Dan di sini di Minitab ini dia belum dikurang satu. Jadi ini belum hasil akhir. Jadi kan kalau belum dikurang satu itu berarti hasilnya itu masih kurang dari, bukan lebih dari. Jadi makanya hasil dari software Minitab ini bakal gua bawa ke Excel aja buat kita tahu hasil akhirnya, hasil aslinya tuh berapa. Oke. Oke, jadi di sini untuk perhitungan dari Minitab-nya, buat tahu hasil akhirnya, hasil aslinya itu kayak gimana, gue bakal pakai software Excel. Jadi seperti yang kita lihat teman-teman, untuk nomor satu, hasil pertama dan hasil keduanya itu kita pastiin sama tuh. Udah sama, caranya, kan tadi kalau di RStudio itu kan eh, peluang bersyarat 3 dibagi sama peluang bersyarat yang satu. Berarti di perhitungan pakai Excel juga sama. Kita tahu di sini hasil satunya itu di 0,11 dan hasil keduanya di 0,004. Jadi untuk ngitungnya, dan untuk Minitab itu kan belum dikurang satu ya. Jadi kita kurang satu dulu di sini. Kita buka kurung, satu dikurang hasil satu dibagi buka kurung satu dikurang hasil 2 untuk nanti hasilnya bakal dapat di 0,886. Nah, hasil ini sama kayak di sama kayak di software RStudio-nya, di mana nomor satunya ini itu ada di 0,886. Dan itu baru hasil aslinya, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Langkahnya sama. Satu dikurang hasil satu dibagi sama satu dikurang hasil 2. Hasilnya di 0,4493. Dan
Nah, hasilnya juga sama kayak di software RStudio-nya 0,4493. Nah, lanjut untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 itu, dia 103 dikurang sama 97, hasilnya berapa? Nanti dibagi sama 96. Dan untuk itu, di kolom C6 ini, nah di sini gue udah hitung, yaitu 1 dikurang B4 kurang C4. Jadi ini hasil 1, hasil 2. Ini tuh yang 103, ini yang 97. Nah, hasilnya tuh di 0,133. Nah, nanti hasil 3 ini kan belum dikurang sama 1. Jadi hasil 3 ini dikurang sama 1. Hasilnya di 0,977. Nah, nanti 0,133 ini dibagi sama 0,977. Hasilnya di 0,8865. Apakah hasilnya sama kayak di RStudio? Dan hasilnya sama tuh. 0,88655. Oke. Jadi mungkin itu aja untuk penggunaan software dari penggunaan dari software Minitab. Lanjutnya gue bakal ke kesimpulan aja. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulan di sini gue bakal balik ke software Studio aja, yang dimana untuk soal nomor 1 itu eh, peluang bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun, itu peluangnya ada di 0,88%, 0,88 atau di 88%. Lanjut untuk soal kedua, kemungkinan bahwa proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit, itu peluangnya ada di 0,44 atau sekitar 44%. Dan untuk soal nomor 3, hitunglah persentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96. Hasilnya, peluangnya ada di 0,886 atau sekitar 88% juga. Oke, mungkin sekian aja untuk tugas mingguan statistika 1 modul 3, modul yang terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian dari gue.